Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Indi Izzat Fudloh dengan NIM 112. Yang kedua, Ainun Rofiah dengan NIM 119. Dan yang ketiga, Nabilah Ayaz Zahra dengan NIM 126. Hari ini, kita akan belajar mengenai materi himpunan. Nah, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar online kita kali ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita harus mengetahui himpunan itu dari mana sih? Jadi, pembahasan pertama kita mengenai sejarah dari himpunan. Orang yang pertama kali menemukan teori himpunan adalah George Cantor pada akhir abad 19. George Cantor adalah seorang matematikawan asal Jerman keturunan Yahudi. George Cantor memiliki nama lengkap George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Lahir di Saint Petersburg, Rusia pada tanggal 3 Maret 1845 dan meninggal di Halle, Jerman pada tanggal 6 Januari 1918. Setelah mempelajari mengenai sejarah dari himpunan, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai simbol dan arti simbol dari himpunan pada tabel berikut. Sebelum kita mengetahui mengenai pengertian himpunan, kita amati terlebih dahulu sekitar kita yuk. Yang pertama, kita amati tempat pensil. Nah, kalian pasti punya tempat pensil kan? Kita lihat bersama yuk tempat pensil isinya apa aja sih? Nah, kan ternyata ada banyak barang ya di dalamnya. Ada penghapus, ballpoint, gunting, uang koin, pensil, cermin, kunci, penggaris, dan spidol. Selanjutnya, kita kumpulkan yuk mana yang alat tulis dan mana yang bukan alat tulis. Jadi, yang alat tulis adalah pensil, ballpoint, penghapus, penggaris, dan spidol. Dan yang bukan alat tulis adalah gunting, kunci, cermin, dan uang koin. Berarti, himpunan dari alat tulis adalah pensil, ballpoint, penghapus, penggaris, dan spidol. Dan himpunan dari yang bukan alat tulis adalah gunting, kunci, cermin, dan uang koin. Sekarang kita lanjut pada pengamatan yang kedua ya. Pada gambar di samping, terdapat 3 anak yang sedang membicarakan mengenai harga buku. Salah satu anak berpendapat bahwa harga buku tersebut mahal. Akan tetapi, kedua anak yang lain berpendapat bahwa harga buku tersebut tidak terlalu mahal. Yang kedua, gambar di samping menunjukkan 2 orang anak yang sedang mengobrol. Kemudian, salah satu anak menawarkan minuman kepada temannya karena menurutnya minuman tersebut sangat enak. Akan tetapi, menurut temannya, minuman yang ia punya lebih enak. Selanjutnya, pada gambar di samping terlihat 3 orang anak yang sedang memilih 4 menu makanan yang tersedia. Salah satu anak perempuan berpendapat bahwa makanan nomor 1 dan 2 yang enak. Kemudian, anak perempuan yang lain menanggapi bahwa makanan nomor 3 dan 4 yang lebih enak. Dan anak laki-laki memberikan pendapat bahwa ia hanya menyukai makanan nomor 1. Nah, setelah melakukan pengamatan pada gambar 3 tersebut, bisa tidak sih kita menentukan secara pasti kumpulan benda-benda mahal, kumpulan minuman enak, dan kumpulan makanan enak? Pasti sulit kan? Ini dikarenakan beberapa hal tersebut
relatif kita tidak dapat menentukan secara pasti. Setelah melakukan beberapa pengamatan, kita simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan dari objek-objek tertentu yang tercakup dalam satu kesatuan dengan keterangannya yang jelas. Untuk menyatakan suatu himpunan, digunakan huruf kapital seperti huruf A, B, C ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan untuk menyatakan anggota-anggotanya, digunakan huruf kecil seperti huruf A, B, C ditulis dengan huruf kecil. Kita sudah mengetahui mengenai pengertian dari himpunan itu apa. Sekarang, kita membahas mengenai cara untuk menyatakan suatu himpunan. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, enumerasi, dengan mendaftarkan semua anggotanya yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua, simbol baku, dengan menggunakan simbol tertentu yang telah disepakati. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan, dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum dari anggota. Yang keempat, diagram Venn, menyajikan himpunan secara grafis dengan tiap-tiap himpunan digambarkan sebagai lingkaran dan memiliki himpunan semesta yang digambarkan dengan segi 4. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di dalam himpunan A dan B. Irisan himpunan A dan B dapat dilambangkan dengan lambang di samping. Contohnya, ada himpunan semesta yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian diketahui himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B dengan anggotanya 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena terdapat anggota himpunan A yang termasuk dalam anggota himpunan B, jadi irisan dari himpunan A dan B adalah 3 dan 4. Yang kedua, gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S atau himpunan semesta. Gabungan himpunan A dan B dapat dilambangkan dengan lambang di samping. Contohnya, diketahui himpunan semesta dengan anggotanya merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Kemudian, diketahui himpunan A dengan anggotanya merah dan hitam, dan himpunan B dengan anggotanya kuning dan biru. Jadi, gabungan himpunan A dan B adalah merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Yang ketiga, komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, namun bukan anggota himpunan A. Komplement himpunan A juga dapat dilambangkan dengan huruf A kapital dengan pangkat C. Contoh, diketahui himpunan S dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Diketahui himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Semua anggota himpunan S yang bukan dari anggota himpunan A membentuk himpunan baru yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Maka, komplement dari himpunan A adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai macam-macam dari himpunan, kalian sudah paham belum mengenai dasar-dasar himpunan? Pasti paham dong, kan ini mudah. Baiklah, kalau sudah memahami, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam dari himpunan.
Adik-adik, dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinamakan himpunan kosong. Contoh dari himpunan kosong, yang pertama, bilangan cacah yang kurang dari 0. Yang kedua, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang ketiga, bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ketiga himpunan tersebut tidak memiliki anggota, maka dari itu disebut himpunan kosong atau dapat ditulis dengan lambang di samping. Selanjutnya ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan huruf S kapital atau huruf U kapital. Contohnya, diketahui himpunan P dengan anggotanya 4, 6, dan 8. Himpunan semestanya dapat berupa himpunan S dengan anggotanya bilangan asli, himpunan S dengan anggotanya bilangan cacah, dan himpunan S dengan anggotanya bilangan genap positif kurang dari 10. Contoh selanjutnya, dimisalkan S sama dengan semesta hewan, dan A sama dengan hewan berkaki 4. Jadi, himpunan A dengan anggotanya kambing, sapi, dan kuda. Nah, bagaimana adik-adik mengenai macam-macam dari himpunan? Pasti mudah dan dapat dipahami kan? Jangan dilupakan ya, dan dipelajari terus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Biasanya, diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan bagian, himpunan yang sama, himpunan yang saling berpotongan, dan himpunan yang saling lepas. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari diagram Venn, kita pelajari cara membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf kapital S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah kan menggambar diagram Venn? Sekarang kita latihan pada contoh soal yuk. Jadi, kita amati penyajian diagram Venn berikut ini. Diagram Venn dari himpunan S dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Diketahui himpunan A dengan anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B dengan anggotanya 4 dan 6. Nah, yuk kita gambar diagram Venn-nya. Kita gambar persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian, setiap himpunan digambarkan dengan kurva tertutup sederhana dan diberi lambang A dan B. Kemudian, anggota-anggotanya kita tuliskan dengan titik. Anggota himpunan A diketahui 1, 2, dan 3. Dan anggota himpunan B diketahui 4 dan 6. Anggota himpunan S yang tidak menjadi anggota himpunan A maupun anggota himpunan B kita tuliskan di luar kurva. Jadi, kita tuliskan 5, 7, 8, dan 9. Nah, jangan lupa dipelajari ya pada contoh soal-soal yang lain. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan yang pertama kita bahas adalah himpunan saling berpotongan. Dua himpunan dikatakan saling berpotongan apabila dari kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama. Contohnya, himpunan A dengan anggotanya
1, 2, 3, dan 4. Himpunan B dengan anggotanya 3, 4, 5, dan 6. Jadi, himpunan A dan B saling berpotongan karena terdapat anggota himpunan A yang termasuk ke dalam anggota himpunan B. Yang kedua, himpunan saling lepas. Himpunan A dan B bisa dikatakan saling lepas jika anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Contohnya diketahui himpunan A dengan anggotanya 11, 12, dan 13. Dan himpunan B dengan anggotanya 14, 15, dan 16. Jadi, himpunan A dan B dikatakan saling lepas karena tidak terdapat anggota himpunan A yang termasuk ke dalam anggota himpunan B. Himpunan A dan B saling lepas juga dapat ditulis dengan lambang di samping. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A dapat dikatakan bagian dari himpunan B apabila semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Contohnya diketahui himpunan A dengan anggotanya C, D, dan E. Dan himpunan B dengan anggotanya C, D, E, F, dan G. Jadi, himpunan A dapat dikatakan sebagai bagian dari himpunan B karena semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Yang keempat, himpunan yang sama. Jika himpunan A dan B terdiri dari anggota yang sama, dapat disimpulkan bahwa setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Contohnya, diketahui himpunan A dengan anggotanya K, L, dan M, dan himpunan B dengan anggotanya M, L, dan K. Jadi, himpunan A dan B merupakan himpunan yang sama, karena himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama. Kita juga dapat menuliskan dengan A sama dengan B. Kemudian, yang kelima, himpunan yang ekivalen. Himpunan A dan B dikatakan ekivalen apabila banyaknya anggota dari kedua himpunan sama. Contoh, diketahui himpunan A dengan anggotanya merah, kuning, hijau, dan himpunan B dengan anggotanya biru, ungu, coklat. Jadi, himpunan A ekivalen dengan himpunan B karena banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Himpunan A ekivalen dengan himpunan B dapat ditulis dengan NA sama dengan NB atau dengan lambang di samping. Nah, itu tadi pembahasan mengenai hubungan antar himpunan. Adik-adik, kita tadi sudah membahas mengenai sejarah himpunan, pengertian himpunan, operasi himpunan, macam-macam himpunan, cara menggambar diagram Venn, dan hubungan antar himpunan. Untuk memahami materi yang telah dijelaskan, sekarang adik-adik yuk dikerjakan latihan soalnya. Ini mudah kok, adik-adik pasti bisa mengerjakannya. Anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum diolesi selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Pergi ke pasar membeli jajan, jangan lupa membeli alpukat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih adik-adik semua, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.